Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Syukur dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Kita mau mengawali aktivitas kita. Sebelum kita beraktivitas di pagi yang indah ini, kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita mau menghampiri tahtanya. Kita mau hadirat Tuhan, hikmat Tuhan menuntun setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah, kasih setia Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Biar Engkau sendiri yang menuntun langkah-langkah setiap kami ya Tuhan. Biar hikmat Tuhan membimbing kami. Apapun aktivitas kami pada hari ini, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, dengan sayap Tuhan, dengan sayap-Mu Tuhan kami akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia. Kita naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu, penyembahan-Mu. Katakan terima kasih ya Tuhan buat hari yang indah, buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Engkau sungguh baik. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi, terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau perlindungan kami. Oh Yesus bagiku, pertolonganku. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Aku berserah, Kau ku nantikan, Engkau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari dengan segenap hati kita. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kami tidak menyerah ya Tuhan. Kau kekuatan, Kau perlindungan kami. Bagiku pertolonganku, tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Engkau yang kami sembah ya Tuhan. Kau yang ku
Yesusku, Rajaku. Kami sembah Kau ya Tuhan, kami sembah. Hanya Kau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Hanya di dalam nama Yesus, sumber kehidupan kami. Hanya nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau memandang wajah-Mu ya Tuhan, bahwa kami tahu pertolongan itu hanya datang daripada Engkau. Terima kasih Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami ya Tuhan, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari pandang wajah-Nya, yes. Berseru hanya kepada Tuhan saja. Ya, kami percaya hanya Engkau yang sanggup menolong kami ya Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Engkaulah harapan kami dalam hidupku. Mari pandang lebih lagi wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan setiap kami ya Tuhan, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Nya, ku pandang wajah-Mu dan berseru, biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Yes. Datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah pengharapan kami, sumber pertolongan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian penyembahan-Mu hanya bagi nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, yang di dalamnya ada keselamatan. Oh Yesus, kami tinggikan nama-Mu pagi ini ya Tuhan. Kami sanjung Engkau di tempat yang maha tinggi. Yesus, biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kau melawat setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan
apa dalam hidupku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah membangunkan kami pagi dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kami tahu semua anugerah-Mu dan ajar kami untuk hidup sesuai kehendak-Mu Bapa, menjalani apa yang Tuhan mau sehingga hidup kami sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami mendengar, kami memulai aktivitas kami dengan didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa karena kita selalu ada pemeliharaan Tuhan. Iya, baik, pagi ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan saudara. Ya, yang kita tahu pasti akan menuntun kita, membawa kita kepada segala jalan kebenaran sehingga hidup kita terbebas dari dosa dan dari hal-hal yang tidak berkenan. Baik, firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Iya, firman ini berkata, jangan engkau membalas jahat dengan jahat. Ya, di dalam segala hal yang kita alami dalam hidup ini, seringkali kita mengalami ketidakadilan, kita mengalami ada orang-orang yang berbuat jahat pada kita, bahkan tidak sedikit yang berkata, padahal saya itu sudah baik loh Bu sama dia, padahal saya itu sudah berusaha melakukan yang terbaik, ya entah itu keluarga sendiri, entah itu teman atau siapapun, ya, dan kita manusia itu memang cenderung ya ingin membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bagian kita hanyalah melakukan yang baik. Ya, tapi Bu, dia tuh jahat banget, lakukanlah yang baik. Tapi Bu, suami saya itu benar-benar Bu ya, saya itu sudah gak tahan, sampai kapan saya akan terus melayani dia sementara kelakuannya seperti itu. Alkitab berkata, jangan membalas jahat dengan jahat. Ya, tetap lakukanlah yang baik bagi semua orang. Ya, untuk apapun mari kita belajar untuk menaklukkan diri kita untuk tetap berlaku baik. Jangan menyimpan kepahitan, menyimpan dendam dan amarah. Mau sejahat apapun orang, kalau dia mau datang ya kita harus menyambutnya saudara. Ya, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Hanya orang-orang yang hidup dalam kasih Tuhan yang akan mampu melakukan ini. Dan ketika kita punya hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan, maka saya yakin kita akan dimampukan. Ya, masih banyak yang bertanya, Bu, tapi saya gak sanggup Bu, aduh suruh berbuat baik sama mertua saya Bu, mertua saya tuh jahat. Tapi Alkitab berkata, kamu jangan balas jahat dengan jahat. Ya, sejahat apapun orang, ya jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Ya, tetapi firman Tuhan bilang, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Ya, urusan kita hanya berlaku baik, urusan kita tetaplah setia. Ya, kenapa? Karena kalau sudah tiba waktunya, kitalah yang akan menuai dari segala kebaikan itu. Ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya apa saudara? Jangan sampai kita yang menjadi penyebab sehingga putusnya sebuah hubungan atau tidak ada lagi komunikasi. Ya, kalau orang itu ya tetap mau ya berhubungan atau kalau kita itu dapat membangun hubungan kembali, ya marilah kita berusaha untuk melakukannya sedapat-dapatnya. Ya, kalau hal itu bergantung kepadamu, jangan gengsi untuk memulai sesuatu yang baik. Ya, apalagi untuk minta maaf, saya gak mau Bu.
Ya, yang salah itu dia, jangan. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah damai dengan semua orang, kata firman Tuhan. Kalau dikatakan semua orang berarti termasuk yang jahat? Iya. Ya, kita harus terus belajar, saudara. Ya, memang tidak mudah, tapi itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Tetaplah berlaku setia dan tetaplah mau menaklukkan keinginan daging kita kepada firman Tuhan. Sekalipun berat, kita tidak boleh membalas jahat dengan jahat. Ya, tapi lepaskanlah pengampunan dan hiduplah di dalam kasih. Berbuat baiklah bagi semua orang. Ayat yang ke-19 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut. Saudara, ya, firman Tuhan ini mengingatkan, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan. Di dalam segala hal apapun, jangan membalas yang jahat. Mungkin ya secara pribadi kadang-kadang kita sih tidak membalas dengan perbuatan kejahatan orang. Tapi ya seringkali terbersit dalam hati kita, saya doakan, lihat aja kamu ya, rumah tanggamu pasti akan hancur. Lihat aja usahamu hancur. Itu juga kita berarti menuntut pembalasan dengan cara kita. Firman Tuhan berkata, ya, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Ya, berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Tuhanlah yang berhak, Tuhan yang berdaulat untuk membalas setiap kejahatan, bukan kita. Ya, sekalipun kita merasa dirugikan, sekalipun kita merasa diperdaya atau ditipu, tapi untuk membalas kejahatan orang itu adalah hak Tuhan. Tuhan bilang, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, karena itu adalah hakku. Berilah tempat kepada murka Allah. Ya, saya yakin dan percaya Tuhan akan berurusan pribadi-pribadi dengan orang-orang yang tidak mau bertobat. Bagian kita, saudara, hanyalah berdoa, ya, meminta kepada Tuhan anugerah supaya mereka boleh diselamatkan, tetapi selanjutnya itu adalah keputusan Tuhan. Ya, bahkan untuk mendatangkan murka Allah atas hidup mereka itu adalah haknya Tuhan. Jadi hari ini, saudara, saya mau mengingatkan kepada kita semua, kepada siapa Anda sedang berkonflik, mungkin dengan saudaramu, dengan kakakmu, dengan iparmu, dengan mertuamu, dengan menantumu. Ayo berdamai, saudara, karena firman Tuhan bilang, jangan balas jahat dengan jahat, ya, tetapi lakukan semua yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung pada kita, hiduplah, usahakanlah hidup damai dengan semua orang. Bahkan ayat yang ke-19 berkata, ya, janganlah kamu sendiri yang menuntut pembalasan, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Berilah tempat pada murka Allah. Jadi saudara, ingat sekali lagi, kita tidak punya hak untuk menuntut balasan. Semua itu adalah haknya Tuhan, dan kita hanya mendoakan dan mengampuni, ya, supaya tidak ada kepahitan dan timbul semua yang tidak berkenan pada Tuhan. Mari kita merenungkan firman ini. Tuhan, kami mau untuk sungguh-sungguh berusaha melakukan firman-Mu. Kami tidak mau membalas yang jahat dengan jahat. Sebaliknya, Tuhan, ajar kami untuk terus melakukan firman-Mu, melepaskan pengampunan dan menaruh semua pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak kami. Ubah hati dan hidup kami, Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir
kasih Bapa. Ajar kami melakukan firman Tuhan seperti yang Kau ajarkan. Kami tidak mau membalas yang jahat dengan yang jahat. Bahkan sesakit apapun, ajar kami untuk tunduk kepada firman Tuhan. Tidak menuntut pembalasan karena pembalasan adalah hak Tuhan. Bagian kami hanyalah terus mempercayai firman-Mu, taat kepada firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Berkati setiap mereka yang ikut mesbah syukur pagi ini sebelum memulai aktivitas pekerjaan yang di luar rumah, yang di dalam rumah, yang di luar kota. Tuhan sertai, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, perlindungan Tuhan sempurna dan jadikan hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Bapa, segala persoalan masalah kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Selamat menjalani hari ini saudara dalam sukacita dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.